Sudah ya. Terima kasih banyak pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Salin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih semua pada Bapak Ibu yang berhadir dalam acara Diklat Internasional dalam memperingati Hari Aksara Internasional bulan September 2021 ya. Yang saya hormati The Founder Pak Saripudin SPD MPD, The Founder Analog Learning Teacher, Bapak Ketua Admin Bapak Ahmad Muzakir MPD, teman sejawat Bapak Hasbi, alhamdulillah beliau sehat bisa berhadir. Bapak Ibu hadirin peserta diklat yang berbahagia. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang peranan guru dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah. Materi ini saya bikin baru selesai pagi tadi ya, karena saya ingin mengkhususkan, menspesifikkan apa sih peranan guru penggerak itu di bidang literasi, karena banyak sekali peran guru penggerak yang sekarang sangat booming guru penggerak ya. Ada lagi juga sekolah penggerak, ada juga tim ahli penggerak ya. Saya mengkhususkan karena banyak sekali peran-peran mereka di dalam dunia literasi. Maka itu saya coba untuk mengkhususkan apa peran beliau, peran-peran guru penggerak ini dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah. Yang pertama bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya siswa secara holistik. Artinya bahwa guru penggerak ini memang dikhususkan, memang diarahkan untuk sebagai pendorong majunya peserta didik ya, arahannya semuanya kepada peserta didik, mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang terus kepada siswa. Nah, dari sini pun sudah tahu ya bahwa guru penggerak itu adalah untuk mengembangkan, arahnya mengembangkan kepribadian siswa, tidak saja literasi, tapi berbagai macam bentuk yang ada di sekolah. Artinya yang dikerjakan oleh guru penggerak itu sangat berpusat kepada siswa. Karena guru penggerak diharapkan berperan aktif dalam transformasi pendidikan, bukan hanya kepada siswa, namun juga menggerakkan komunitas belajar, termasuk mengembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, pengantarnya adalah guru penggerak tidak hanya berpikir mengajar saja, melainkan berbuat yang lebih baik dan terbaik untuk siswanya. Ya jelas, namanya juga guru penggerak. Ya. Ini yang guru penggerak atau yang calon guru penggerak sudah sangat hafal dan sudah tahu tugas-tugas mereka. Seperti meningkatkan hasil belajar, penggerak komunitas sekolah, menjadi teladan bagi semua siswa, termasuk mengembangkan budaya literasi di sekolah. Nah, kalau dilihat dari semboyan Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa guru penggerak ini sudah sangat hafal tentang semboyan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Ingarso Suntolodo. Apabila di depan harus bisa memberikan contoh atau menjadi panutan baik bagi pemimpin, maksudnya warga atau siswanya di sekolah. Ya intinya komunitas di sekolah, terutama anak didik di sekolah. Nah ini sudah kalau kita melihat kata-kata Ki Hajar Dewantoro yang sangat bagus, yang sekarang sangat tersimpan di dada para guru-guru di seluruh Indonesia, terutama guru penggerak, bahwa mereka harus menjadi pemimpin yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh, ya, terutama dalam hal
pelaksanaan literasi di sekolah. Ya kalau gurunya meminta untuk membaca kepada siswanya, ya gurunya sudah mulai duluan membaca. Kalau gurunya meminta untuk menyediakan waktu untuk membaca, membuka buku, ya gurunya juga harus bekerja yang baik. Saya sendiri pun ya sekedar berbagi pengalaman ya. Sampai detik ini saya sudah hampir 5 tahun Bapak Ibu nggak lihat televisi di rumah ya, di rumah. Ya kalau di tempat lain kalau ada ya lihat. Tapi untuk di rumah sudah lebih 5 tahun nggak lihat televisi. Ya, karena waktu itu banyak digunakan untuk membaca dan membaca. Terus itu sebagai contoh ya. Kalau kita meminta anak untuk mematikan televisi, tidak melihat televisi, ya kita duluan sudah nggak melihat televisi. Itu contoh kecil saja. Yang kedua, in madio mangun karso. Ketika guru penggerak di tengah komunitasnya, di tengah-tengah masyarakat, belajarnya harus memberikan bimbingan gairah semangat bagi siswanya. Oh, ini sangat jelas juga. Ya, ketika berada di tengah, ya di tengah-tengah siswanya harus selalu memberikan semangat untuk selalu memberikan gairah agar semua siswanya mau bergerak, ya, mau belajar, mau berubah, ya, untuk membuka jendela informasi minimal pada waktu yang sudah dijadwalkan. Yang ketiga, tuturi handayani ini yang ada di dada para guru-guru. Semua guru sekolah penggerak, semua guru-guru itu kalau sudah tahu tuturi handayani mesti beliau selalu memotivasi perannya, ya, memotivasi, mendorong kepada semua siswanya, terutama yang berhubungan dengan literasi di sekolah. Nah, apa sih guru penggerak itu? Nanti insya saya share makalahnya sehabis ini. Bahwa guru penggerak adalah guru yang telah lulus seleksi dan program pendidikan guru penggerak, merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Jadi Bapak Ibu hadirin semua, bahwa guru penggerak itu memang disiapkan ya untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah. Memang dikhususkan untuk mengembangkan dalam semua kegiatan, termasuk dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Selanjutnya bahwa manfaat guru penggerak ini yang sering disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim dalam berbagai pertemuan ilmiah dan berbagai sambutan, bahwa peran guru penggerak itu berfungsi sebagai menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah. Artinya sebagai mobilitas, sebagai penggerak dalam hal berbagai macam kegiatan di sekolah. Itu manfaatnya ya, di wilayah masing-masing. Yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran. Mendorong, meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif, menjadi pemimpin belajar, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ecosystem, artinya mendorong pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Kompetensi guru penggerak, nah ini Bapak Ibu umum ya, guru-guru sudah tahu, bahkan mahasiswa semester 1 pun juga sudah tahu bahwa kompetensi guru penggerak itu tidak sama dengan guru-guru pada umumnya. Ya. Mereka harus mempunyai kompetensi pedagogik, pribadian, sosial, dan profesional. 4 kompetensi ini ya walaupun mudah diucapkan, tapi ampun maaf dan mohon maaf ya, banyak yang masih belum bisa teramalkan ya, terutama di contoh kepribadian ini ya. Salah satu contoh saja bahwa di kepribadian ini kita itu Bapak Ibu mohon maaf mudah memberi contoh, tapi berat menjadi contoh ya. Mudah
Memberi contoh itu mudah, tapi berat menjadi contoh. Itu yang PR buat saya pribadi dan kita semua untuk menjadi guru yang lebih hebat, profesional. Kompetensi pedagogik, kemampuan mengolah pembelajaran, ya, pemahaman peserta didik, ya, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan seterusnya, kepribadian, kemampuan, ya, yang mencerminkan kepribadian guru itu sendiri, ya, mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa. Sementara kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas mendalam yang mungkin membimbingkan peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, ini juga Bapak Ibu hadirin semua, bahwa kompetensi profesional itu tidak hanya gurunya itu mampu mengajar, tapi juga menguasai materi-materi lain yang mendukung proses pembelajaran. Apa itu? Di antaranya guru harus memahami ilmu psikologi belajar, sehingga bisa memberikan layanan belajar yang baik terhadap siswanya. Guru juga mampu membuka jendela, menggali informasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran, agar pembelajaran bisa menyenangkan, menarik, dan juga kreatif. Artinya tidak terpaku hanya menyampaikan materi saja, tapi lebih profesional. Ya, RPP-nya mantap, silabusnya mantap, ya, metodenya juga menguasai dan seterusnya. Yang keempat, kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, dan orang tua peserta didik serta masyarakat sekitar. Nah, ini juga Bapak Ibu, ya, mohon maaf, kemampuan sosialnya juga saya melihat masih banyak yang belum diterapkan. Ya, artinya guru-guru, terutama guru-guru yang punya jabatan, mungkin waktu beliau kurang untuk bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak habis di bangku meja untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya edukasi. Sehingga kompetensi sosial ini ya masih perlu untuk ditingkatkan agar kita di guru, terutama guru penggerak, bisa dikatakan adalah makhluk yang sosial. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, nah, ini yang keunggulan yang dimiliki oleh guru penggerak. Keunggulan. Ya, sebelum kita sampai kepada apa sih perannya. Keunggulan guru penggerak itu, Bapak Ibu, ya, memang banyak keunggulannya. Tapi saya 3 saja yang saya ambil, ya. Yang pertama, guru penggerak itu ketika mereka menjadi calon guru penggerak, ya, mereka menguasai beberapa paket modul pembelajaran, ya. Karena paket modul pembelajaran itu banyak. Paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Paket modul 1 itu pun juga ada. Paket modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Itu menguasai berbagai macam modul pembelajaran yang semuanya itu adalah mengembangkan, meningkatkan pengetahuan para guru penggerak yang berimplikasi kepada peserta didik di sekolah. Ambil contoh misalnya paket pembelajaran modul 1.4, ya, budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah. Itu adalah hal-hal yang meningkatkan pengetahuan guru penggerak bagaimana menciptakan budaya-budaya positif di sekolah, termasuk mengembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, guru penggerak itu menyelesaikan berbagai bentuk lokakarya, ya, di lokakarya 1, 2, 3, dan lokakarya isinya juga berbagai macam kegiatan, ya. Ada di situ program berpihak kepada aksi visi misi berpihak kepada sekolah, ada komunitas praktisi dan seterusnya, ya. Yang ketiga, keunggulan yang dimiliki guru penggerak itu mereka mempunyai pengalaman dari berbagai macam ahli, karena mereka didampingi oleh para pendamping, ya,
Artinya ada mendapatkan pendampingan individu sehingga mereka bisa berbagi pengalaman, bertukar wawasan. Jadi mereka guru penggerak ini sudah menguasai beberapa banyak paket modul pembelajaran, ya banyak melaksanakan karya, juga sudah mendapatkan pendampingan individu yang intensif. Itu keunggulan guru penggerak yang ada di yang kami rasakan dan kami lakukan selama ini. Karena kebetulan untuk saat ini saya dipercaya untuk mendampingi guru penggerak angkatan 2 di Kota Banjarmasin. Nah, ini yang ikut ini guru-guru penggerak ya sudah tahu mereka tugas mereka. Bahkan yang sudah selesai angkatan 1 ya mereka adalah sebagai mobilitas dalam mengembangkan, menggerakkan proses pembelajaran di sekolah yang lebih maju. Apa peran guru penggerak dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah? Nah, ini saya coba untuk mengambil yang khususnya, walaupun banyak. Saya ambil yang khususnya. Yang pertama, bahwa guru penggerak itu sudah sangat terbiasa, ya, menggunakan pembelajaran Learning Management System atau LMS, ya. Mengembangkan budaya literasi dilakukan oleh guru penggerak melalui LMS, Learning Management System. Artinya apa? Bahwa guru penggerak ini ya literasi digitalnya sudah mantap. Dan ini adalah sebagai katakanlah dakwah mereka kepada guru-guru yang belum melek literasi digital. Jadi pengembangan budaya literasi dilakukan oleh guru penggerak di sekolah itu adalah mereka ini sudah terbiasa melakukan ya pembelajaran yang berbasis IT. Apapun yang dilakukan oleh guru penggerak semuanya dimasukkan ke dalam LMS, Learning Management System, ya, bentuk kegiatannya, laporannya, ya kemajuan belajarnya, pemahamannya, tugasnya semua. Sehingga mau tidak mau otomatis ya guru penggerak ini harus lebih menguasai IT-nya dan berdampak kepada guru-guru di sekolah, sehingga guru-guru yang bukan guru penggerak ya bisa meningkatkan kompetensinya agar mereka juga tidak ketinggalan dalam IT-nya, ya. Dan itu dakwah secara tidak langsung guru penggerak. Yang kedua, perannya apa? Bapak Ibu, nah tadi sudah saya singgung, mereka menerapkan paket modul pembelajaran berbasis aksi nyata. Menerapkan paket modul pembelajaran berbasis ya aksi nyata. Artinya apa, Bapak Ibu? Nih, nanti saya revisi ya. Kalau ada yang salah ketikanya, bahwa paket modul pembelajaran itu ketika mereka menerapkan, mempelajari, memahami, menguasai dan menerapkan, ada aksi nyatanya. Seperti paket modul pembelajaran ya 1.4 itu adalah budaya positif di sekolah. Otomatis belajar di sekolah. Contohnya, Bapak Ibu, contohnya ya kemarin saya sudah wawancara dengan guru penggerak bahwa salah satu aksi nyatanya di sekolah mereka itu katakanlah sekolah SMA, setiap siswa itu harus mengumpul tugas literasinya yaitu berupa resume dari buku yang sudah ditugaskan setiap akhir pekan, setiap minggu ya, resume. Bukunya ditentukan, judulnya ditentukan, nah apa resumenya, apa catatannya, apa ringkasannya, itu setiap modul. Setiap minggu. Bahkan ada ngomong nggak ada ini kan dengan bahwa membantu ini
ada sekolah SMA yang mewajibkan mengumpul paper. Itu adalah adalah syarat kenaikan kelas. Kalau papernya nggak selesai, nggak bisa, walaupun nilainya tinggi, rapotnya nggak tidak dikasihkan. Ya, bukunya ditentukan, judul ditentukan, dia bikin. Ya, dan dibimbing mulai dari pendahuluan, ya, latar belakang, sampai rumusan masalah, sampai kepada bab pembahasan, sampai hasil. Itu adalah paper. Itu aksi nyatanya. Itu adalah aksi nyata dari guru penggerak. Yang ketiga adalah, mentransformasikan konsep Bagja untuk semua learning, untuk semua komunitas sekolah. Nah, guru penggerak ini Bapak Ibu, ya, punya konsep Bagja. Apa sih Bagja itu? Yang bukan guru penggerak mungkin masih bingung ya, tapi yang kalau di sini ada guru penggerak ya sudah hafal sekali. Ya, konsep Bagja ini adalah, ya, B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, A-nya itu atur eksekusi. Nanti di slide selanjutnya ada, ya, saya paparkan, ya. Nah, ini konsep Bagja ini adalah sesuatu yang sederhana, ya, tapi kalau di namanya dipelajari, bahkan diimplementasikan, akan berdampak kepada pengembangan budaya literasi di sekolah. Misalnya ya, konsep Bagja, B-nya, ya, buat pertanyaan. Apa yang ingin dikembangkan di sekolah? Itu pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa? Nah, itu pertanyaannya mengarah kepada pengembangan budaya literasi di sekolah. Ambil pelajaran, A-nya. Apa sih yang kira bisa diambil ketika komunitas ketika dunia literasi di sekolah itu jalan? Gali mimpi. Guru ini bisa bermimpi, bisa berangan-angan. Nah, kalau sudah jalan, kalau ada pertanyaan, ya, sudah bisa mengambil intisari, mereka sudah berangan-angan. Gali mimpi, sudah berangan-angan. Kalau ini jalankan, ya mungkin pengetahuan siswa bertambah, mungkin minat bacanya lebih mantap, mungkin hasil bacanya lebih meningkat. Namanya gali mimpi. Setelah buat pertanyaan, ya, ambil pelajaran, ambil intisari, ada angan-angan mimpinya, jabarkan rencana. Ya. Ada planningnya, ya, baru atur eksekusi, baru dilaksanakan. Ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu adalah bentuk konsep Bagja yang dimiliki oleh guru penggerak, ya, akan ditransformasikan kepada guru dan semua warga sekolah yang bisa mengambil konsep Bagja ini. Yang kedua, yang keempat, apa sih peran guru penggerak itu? Menciptakan komunitas praktisi di sekolah. Nah, ini adalah peran guru penggerak itu, mereka menciptakan komunitas praktisi di sekolah. Apa itu komunitas praktisi di sekolah? Bahwa mereka itu membuat semacam komunitas masyarakat kecil, ya, yang ada di sekolah, yang sifatnya untuk meningkatkan, bukan saja meningkatkan budaya literasi, tapi yang lain. Misalnya, ya, di sekolah ini proses pembelajarannya kurang. Nah, bagaimana meningkatkan proses pembelajarannya? Nah, maka berembuklah beberapa orang guru untuk mendatangkan ahli, bagaimana model pembelajarannya lebih mantap, ya, sehingga mendatangkan ahli itu, sehingga berubahlah model pembelajaran dari pembelajaran yang konservatif menjadi pembelajaran yang konstruktif, ya, yang kontekstual. Artinya apa? Bahwa menciptakan komunitas praktisi ini, guru penggerak itu ingin memajukan dunia, ya,
dunia sekolah, dunia pendidikan di sekolah. Nah, yang berhubungan dengan dunia literasi sudah banyak diceritakan oleh guru penggerak, terutama di SD ya. Karena kemarin saya wawancara itu, apa sih angan-angan Anda di sekolah? Nah, salah seorang guru penggerak di sekolah itu, kebetulan dari SD, saya akan mentransformasikan dunia IT kepada guru-guru yang tidak melek IT. Nah, gimana caranya? Ya, pertama saya minta teman 1-2 untuk mendukung. Habis itu minta bantuan agar mereka bisa mendukung kegiatan. Aku minta dukungan termasuk kepala sekolah. Itu yang mereka ciptakan sehingga menjadi komunitas praktisi di sekolah. Yang kelima, yang terakhir, yang berhubungan khusus dengan dengan pengembangan budaya literasi di sekolah, bahwa guru penggerak itu minta dukungan penuh ya kepada kepala sekolah atau pemegang kebijakan di sekolah. Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan kalau mereka meminta dukungan penuh ya kepada sekolah. Ya, apa yang mereka lakukan terutama dalam pengembangan budaya literasi sekolah, ya mereka meminta agar mendapat dukungan penuh kepada sekolah, bahkan stakeholder ya, pihak yang terkait, pengawas, dinas pendidikan setempat dan seterusnya. Contohnya apa ya yang mendapat dukungan penuh? Ya misalnya kepala sekolah mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi ya, dengan misalnya memasang hasil karya siswa ya, seperti majalah dinding, wallpaper dan seterusnya, itu dukungan penuh ya. Yang kedua, misalnya memberikan penghargaan kepada siswa yang mempunyai hasil literasinya bagus, misalnya membuat cerpen dan seterusnya, itu kan dukungan penuh dari kepala sekolah. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ya, bahwa Bagja itu adalah ya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Penutup dari peran guru penggerak dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah, bahwa guru penggerak adalah guru yang pendidik yang profesional, yang tindakannya tercermin dalam penampilan dan pelaksanaan pengabdian, tugas-tugasnya ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Artinya memang guru penggerak ini sudah dibekali berbagai macam bekal ketika mereka mendapat menjalani sebagai calon guru penggerak selama 9 bulan di lapangan, dan ilmu yang mereka dapatkan itu diterapkan kepada warganya di sekolah untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan anak didik di sekolah. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri peran guru penggerak dalam mengembangkan budaya literasi di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Uci.